Kali ini kita pun sudah memasuki ke video bagian yang ke-17. Di sini diceritakan tentang perasaan Namsintri yang seolah-olah ingin berhenti bersembunyi. Ia juga tak ingin dirinya dikendalikan oleh manusia Namsin. Namsintri pun akhirnya membuka identitasnya perlahan-lahan. Saat menyelinap ke rumah manusia Namsin, Namsintri menemui Bibi dan memberitahu jika dirinya adalah robot. Namsintri juga memberitahu identitasnya kepada seorang karyawan yang pernah menjadi rekan kerjanya. Dan yang terakhir, dengan penuh keberanian, Namsintri memperkenalkan dirinya secara terbuka di depan seluruh peserta rapat pengangkatan ketua. Sehari sebelumnya, semuanya memang sudah direncanakan oleh manajer dan Kang Sobong. Mereka bekerja sama untuk menghentikan manusia Namsin. Reporter Joe ikut turun tangan dalam menyebarkan artikel tentang Namsintri. Dan saat pertemuan berlangsung, berita tentang Namsintri pun sudah menyebar luas. Namsintri menjadi topik yang paling banyak dicari semua orang. Semua orang pun memuji kehebatan maupun ketampanannya. Di ruang pertemuan, manajer tim G menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan dan juga Namsintri yang akan memimpin. Mendengarnya, Pak So tak terima. Ia marah dan dengan tegas tetap mendukung pengangkatan manusia Namsin sebagai ketua. Namun, Bibi menjelaskan jika kontraknya sudah direvisi dan dijelaskan juga jika saham ketua sepenuhnya sudah menjadi milik manajer tim G. Pak So pun tak bisa berkata apa-apa. Manusia Namsin pun kaget mendengarnya. Ia tidak mengetahui jika kontrak saham sudah direvisi. Manajer memberitahu jika ketua telah memberi seluruh sahamnya dengan syarat manajer mengolah perusahaan dengan teknologi robot Namsintri. Mendengarnya, manusia Namsin pun hampir pingsan. Ia kemudian dibawa keluar. Di dalam, Namsintri menjelaskan tentang proyek MCT, di mana proyek ini merupakan rencana pembuatan kota ramah lingkungan dengan berteknologi tinggi, dan robot serta manusia bisa hidup berdampingan. Manusia Namsin hendak pulang dan bertemu dokternya. Dokter datang atas perintah manajer untuk berjaga-jaga jika manusia Namsin lemah. Saat manajer keluar, manusia Namsin langsung meninju wajahnya. Ia kesal karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Manusia Namsin meminta penjelasan, namun manajer diam saja. Di ruang pertemuan, tersisa Kang Sobong dan Namsintri. Namsintri berterima kasih atas segala yang telah dilakukan Kang Sobong untuknya. Di rumah, ayah dan dua saudara Kang Sobong pun menyaksikan berita kehebohan tersebut. Saat Namsintri dan Kang Sobong datang, salah satu adik Kang Sobong langsung pingsan karena kaget melihat Namsintri. Namsintri datang ke rumah Kang Sobong karena ia tak punya tujuan. Adegan berpindah. Manusia Namsin kembali dirawat. Setelah bangun, ibunya memberi tiket dan mengajaknya untuk pergi ke Ceko. Namun manusia Namsin merobek tiket dan kembali tidur membelakangi ibunya. Manusia Namsin masih kesal mengingat Namsintri. Di perusahaan, Pak So melihat papan pengumuman yang berisi pemecatan dirinya. Pak So marah dan menemui manajer di ruangannya. Ia sungguh tak percaya melihat manajer yang kini menduduki posisi ketua yang selama ini ia incar. Manajer pun sempat memanas-manasi Pak So dengan memintanya untuk mencoba duduk di kursi ketua yang selama ini ia dambakan. Pak So yang emosi pun hendak membunuhnya. Namun penjaga segera datang dan menyeretnya keluar. Di lain tempat, Namsintri menemui Ibu Namsin. Ibu Namsin memintanya untuk kembali ke Ceko bersama David.
Namun Nam Sintri menolak karena ia ingin tetap tinggal dan melindungi Kang Sobong. Ibu pun tak memaksa. Ia malah meminta maaf dan berkata jujur karena telah meletakkan program kill switch di tubuhnya. Nam Sintri pun memahami karena ibu melakukannya demi orang yang ia sayangi. Selesai ngobrol, Nam Sintri menemui Kang Sobong yang menunggu di luar. Nam Sintri kembali berterima kasih padanya karena sudah berusaha dengan keras mencegah Ibu Namsin untuk mengaktifkan kill switch. Kang Sobong kemudian mengajak Nam Sintri menemui David untuk mengambil kill switch yang merupakan nyawa berharga Nam Sintri. Sebelum pergi, David memberitahu jika besok adalah hari ulang tahun Nam Sintri. Sore harinya, manajer menemui dokter atau sahabatnya yang selama ini merawat manusia Namsin. Dokter bertanya mengapa manajer melakukan hal yang dapat menyakiti manusia Namsin. Padahal, manajer adalah orang yang paling menyayangi Nam Sintri. Manajer pun berkata, ia mengambil alih posisi ketua untuk menghentikan manusia Namsin. Manajer akan melakukan segala cara agar manusia Namsin kembali sadar. Manajer juga berkata, ia akan menyerahkan perusahaan kepada manusia Namsin jika ia sudah sadar atas perbuatannya dan membutuhkan perusahaan. Di tempat lain, terlihat manusia Namsin menuju rumah perawatan kakek. Ia dikepung wartawan dan menanyakan tentang dirinya, hingga membuat Namsin kesal. Di ruang ketua, manusia Namsin juga kesal karena ketua mengira dirinya adalah si robot. Manusia Namsin menanyakan alasan ketua memberikan seluruh sahamnya ke manajer tim G. Namun karena ketua mengalami demensia, ia masih saja mengira jika yang ada di hadapannya adalah Nam Sintri. Kakek pun berkata untuk waspada terhadap manusia Namsin. Ia juga menyuruh untuk merahasiakan kill switch yang merupakan nyawanya. Mendengar perkataan ketua, manusia Namsin akhirnya mengetahui jika ada cara untuk memusnahkan Nam Sintri. Manusia Namsin kemudian pergi dan mencari tahu keberadaan kill switch tersebut. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan lokasi penyimpanannya. Hari berikutnya, Nam Sintri dan ayah Kang Sobong pergi bersantai ke sauna. Keduanya menghabiskan waktu seperti ayah dan anak. Nam Sintri juga pergi ke toko untuk membeli hadiah buat Kang Sobong. Di adegan lain, manusia Namsin menuju rumah Kang Sobong untuk mengambil tombol kill switch. Kebetulan tak ada siapapun di sana. Jena yang menunggu di mobil pun dicuri oleh ayahnya sendiri. Setelah menemukan apa yang ia cari, manusia Namsin pun segera pergi. Sedangkan Yena dikurung ayahnya di rumah. Dalam perjalanan, Ibu Namsin menghubungi, namun manusia Namsin menolak panggilan. Ibunya pun mengirim pesan dan memintanya untuk datang memakan masakan sang ibu. Yena yang sangat mengkhawatirkan manusia Namsin pun menghubungi Ibu Namsin. Ia memberitahu jika manusia Namsin akan pergi ke gedung konstruksi dan membawa kill switch Nam Sintri. Pembicaraan Yena pun disadap sang ayah. Kita bergeser ke Nam Sintri. Ia dan keluarga Kang Sobong berada di sebuah kafe untuk merayakan ulang tahun Nam Sintri. Sebelum acara dimulai, Nam Sintri keluar dan mengangkat telepon dari manusia Namsin. Manusia Namsin yang berada di seberang jalan pun menunjukkan kill switch-nya dan meminta Nam Sintri untuk pergi menuju lokasi konstruksi. Sebelum pergi, Nam Sintri hendak memberikan kalung untuk Kang Sobong. Namun ia mengurungkan niatnya dan menggantung kalung tersebut di bunga. Saat hendak masuk mobil, Kang Sobong pun datang.
Ia menanyakan tentang kepergian Namsintri yang secara tiba-tiba. Kang Sobong pun meminta Namsintri untuk memasangkan kalung pemberiannya tersebut. Pak So yang mengetahui lokasi manusia Namsin pun berangkat. Namsintri sudah sampai dan memasuki gedung konstruksi. Manusia Namsin yang sejak tadi menunggu pun tak sabar ingin memusnahkannya. Saat hendak menekan tombol, tiba-tiba Ibu Namsin datang dan menghentikan. Ia mencoba membujuk anaknya agar tidak membunuh Namsintri. Namun usahanya sia-sia. Manusia Namsin menekan tombol kill switch, kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Namsintri pun kehilangan seluruh kekuatannya. Ibu Namsin yang sudah menyiapkan chip cadangan pun langsung memasangnya di tengkok Namsintri. Tak lama, Namsintri hidup kembali, namun badannya belum bisa digerakkan. Di lantai atas, ternyata ada Pak So yang sudah siap dengan rencana busuknya. Pak So menekan sebuah tombol dan menyebabkan tumpukan besi jatuh menimpa Ibu Namsin. Namsintri selamat karena Ibu Namsin mendorongnya menjauh sebelum besi-besi itu jatuh. Setelah badannya bisa bergerak, Namsintri mendekat. Ibunya pun meminta maaf karena tak menepati janji untuk kembali ke Ceko dengan Namsintri. Ibunya juga menitipkan pesan untuk manusia Namsin. Ibu meminta maaf karena meninggalkan manusia Namsin sendirian lagi. Kemudian, Ibu Namsin menghembuskan napas terakhirnya. Cerita pun bersambung.